يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Hendra Sutisna. Kali ini saya ingin mengajak saudara semua mengenal apa itu sistem limbik. Ya, sistem limbik adalah satu struktur kompleks, ya, terdiri dari beberapa pulau struktur-struktur yang saling berhubungan satu sama lain, ya, yang berada tepat di tengah otak, ya, dan dia berada di tengah dan dekat dengan pinggir dari perbatasan belahan otak. Yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa otak itu terbagi atas dua belahan, ya. Nah, kali ini kita ingin mengenal dalamnya otak. Tadi kita kenal sebelumnya korteks atau pinggirnya otak. Di dalam otak ternyata ada yang namanya sistem limbik, yang ini secara fisiologi fungsinya adalah berperan dalam fungsi primitif manusia, ya. Kita berkasih sayang, punya rasa sedih, bahagia, khawatir, takut, ingatan memori jangka panjang, jangka pendek, kenangan-kenangan masa lalu, susah move on dari pacar, dari segala macam. Nah, itu di sini nih tempatnya, dan termasuk juga bagaimana fungsi gairah, motivasi dan sebagainya. Baik, sahabat, apa struktur-struktur itu? Ya, ada yang kita kenal. Struktur pertama adalah talamus. Ya, struktur talamus ini berada di tengah besar. Ya, kalau ini sisi sebelahnya, ya, ini, ya, dia sebagai relay informasi, ya, relay informasi atau stimulus yang datang dari batang otak. Nah, ini batang otak, ya, saudara, ya. Batang otak ini yang nanti keluar dari tulang tengkorak menjadi medula spinalis. Jadi semua informasi itu masuknya melalui batang medula spinalis ini. Nah, jadi kalau kita tangan ada informasi dicubit orang, ada informasi naik melalui situ, ya. Mata, ya, mata kita melihat, ya, melihat sesuatu yang indah, bahagia kan, terus kita simpan memorinya. Kita melihat sesuatu yang sedih, misalnya, ya, anak sakit, kerabat kita sakit, sahabat kita ada yang meninggal, itu kan kesedihan yang kita lihat di pandangan atau kita dengar dari telinga. Itu informasinya masuknya melalui batang otak, ya. Nervus cranialis, ya, itu dari saraf perifer, dari mata, dari telinga. Informasi dimasukkan melalui batang otak, kemudian relaynya itu, tempat stasiun relaynya, penerusannya ke korteks, ya, korteks otak atau korteks cerebri itu dari talamus. Nah, begitu, ya. Jadi nanti diartikan, terus nanti disimpan memorinya, ya. Kalau itu sifatnya rasional, misalnya kita sedang melihat rumus matematika atau proses video seperti ini, terus kita hafal secara rasional, maka kita akan menyimpannya di daerah yang namanya hipokampus. Hipokampus ini daerah belakang, ya. Ini depan, ya, saudara sekalian. Ini belakang, ya, otak belakang kita, ini otak depan. Nah, saya tunjukkan dari samping supaya mudah. Jadi hipotalamus nanti akan menyimpankannya kalau dia sifatnya pengalaman kesedihan, meninggal, kesedihan, gagal ujian, gagal diputusin pacar dan sebagainya, kesedihan, kegalauan itu akan disimpan memorinya di amigdala. Amigdala itu disimpan di sini sekitar, ya. Nah, amigdala ini bagian yang mengatur pusat emosional, sehingga kita bisa rasa nangis, rasa tiba-tiba marah, ya, emosional marah, emosional sedih, takut, cemas dan sebagainya di sini. Makanya kaitannya nanti dengan insomnia, ya, ada masalahnya di sini, di bagian sistem limbik. Lantas bagaimana kita melakukan
terapi titik bekamnya, nanti saksikan di video saya selanjutnya. Maka yang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa begini sistem limbik itu bekerja, mengontrol sistem primitif kita. Jadi rasa kasih sayang, empati, sedih, dan marah, bahagia di sini. Ya, termasuk ingatannya. Jadi ada hipotalamus relaynya sehingga mengantarkan ke korteks otak. Kemudian ada yang namanya hipotalamus di bawah dari talamus. Nah, dia nanti akan menghantarkan pesan itu. Jadi jika kita ketakutan, rasa memori takut yang tersimpan, maka akan dikeluarkanlah ya pesan itu sampaikan ke hipotalamus. Yang hipotalamus nanti akan meneruskannya ke hipofise. Ini ada hipofise yang berjualan kecil ini sebagai master gland atau kelenjar, masternya kelenjar yang mengatur hormonal tubuh manusia, homeostasis tubuh manusia itu, kestabilan tubuh. Jadi kalau ada suhu panas didinginkan, saat kita kedinginan dihangatkan tubuh, ya. Dan kemudian saat kita stres, hormon adrenalin dihasilkan. Tapi yang menghasilkan bukan hipofisis, tapi hormon adrenal ada di bawah, ya. Nanti kita kenal di video selanjutnya apa itu kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin. Dia memerintahkan adrenal, "Hei adrenal, keluarkan adrenalin." Ya, kita mau perang nih, mau lari, misalnya kita sedang ketakutan dikejar maling, ya, ketakutan, rasa takut tadi diterima mata, ada maling mau ngejar kita, mau bacok kita, maka disampaikan ke amigdala, rasa takut itu disampaikan ke hipotalamus, maka hipotalamus menyampaikan ke hipofise, anterior, posterior, ya, keluarkan, diperintahkanlah adrenalin keluar. Sehingga pembuluh darah cepat, jantung bergerak cepat, nafas lebih cepat. Karena kita mau lari. Karena kita mau lari, mana mungkin nafasnya lambat, ya kan? Mana mungkin denyut jantungnya lambat. Itu kan mau tidur, ya. Maka hormon adrenalin, ya, itu dikeluarkan. Nah, itu kan. Maka kalau ada orang yang insomnia, seharusnya ya hormon adrenalin, ya, yang katekolamin itu diredam, ya, saat mau tidur, ya. Nah, tapi kalau dikeluar terus, kita akan sulit untuk memulai tidur seperti itu. Nanti akan ada pembahasannya pada keluhan gejala insomnia. Nah, pada saat ini, kesempatan ini saya ingin memaparkan pada saudara semua begitu kompleksnya peran sistem limbik ini mempengaruhi kejiwaan kita. Jadi ada orang yang fobia, rasa ketakutan berlebih terhadap sesuatu, ini gangguannya di sini, depresi yang berlebihan, ya, cemas, stres, ya, ketakutan dan sebagainya di sini, ya. Maka bersandarlah pada Allah, perbanyaklah muhasabah diri, dekatkan diri kepada Allah, bisa dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, insya Allah ada efeknya mempengaruhi perbaikan sistem limbik agar rasa cemas, takut dan sebagainya itu kembali netral, gitu ya, tidak dominan, begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk episode sistem limbik ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Please like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.